Gen Z zaman sekarang itu sudah tidak membutuhkan pekerjaan sebutuh zaman Gen X atau millennials ya 10-20 tahun yang lalu. Beda banget. Penyebabnya kalau gue observasi hipotesa ya, gue nggak punya data untuk membackup ini, tapi dari pengamatan gue di lapangan dan pengalaman gue sendiri di dunia bisnis selama 14 tahun terakhir, gue menilai bahwa secara umum, secara general, pendapatan orang Indonesia ini kan udah naik ya, dari 40-an juta per tahun per orang di tahun 2014, sekarang sudah di 70-an juta per tahun per orang. Artinya secara general, kesejahteraan masyarakat kita itu sudah mulai naik. Dengan demikian, dorongan untuk bekerja itu sudah tidak se-urgent dulu. Dulu orang kalau nggak kerja nggak makan. Anak Gen Z zaman sekarang, walaupun tidak semua ya, ini bukan mengeneralisir, tapi banyak anak Gen Z zaman sekarang yang kalau nggak kerja masih bisa makan di rumah orang tua. Orang tuanya masih bekerja, masih bisa memberikan kalau cuma sekedar makan, duitnya memang nggak banyak, tapi tidak sampai tidak makan. Beda banget dengan zaman-zaman Gen X dulu atau millennials, Gen Y ya Gen Y, yang kalau nggak kerja, nggak makan, apalagi kalau merantau ya. Kadang-kadang ada orang tua yang udah batasin gitu. Pokoknya setelah lulus, papa mama udah nggak bayar lagi. Jadi kan harus cari kerja, mau nggak mau harus kerja. Jadi walaupun kerjanya nggak enak, walaupun kerjanya mentally abusive, ya tetap diterima karena kebutuhan mendesak. Nah, anak Gen Z udah nggak mengalami itu. Nah, Gen Z bahkan bukan cuma tidak mengalami itu, mereka juga sudah memiliki banyak sekali alternatif untuk mencari uang. Kalau zaman dulu, mencari uang itu sebagian besar hanya dari bekerja. Karena hanya kurang lebih 1,5% penduduk Indonesia yang bekerja sebagai entrepreneur di tahun 2000-an awal. Hari ini angkanya sudah mencapai 3 sekian persen ya, 3, sekian persen. Dan jumlah pengusaha aja itu sudah mencapai 50-an juta. Itu angkanya udah banyak banget. Sorry, jumlah usaha. Jumlah pengusahanya belum sebanyak itu, tapi jumlah usaha. Kan satu orang bisa punya beberapa usaha. Jumlah usahanya udah sebanyak itu. Sudah 48 juta kalau saya nggak salah kemarin datanya dari Kementerian Koperasi. Jadi udah gede banget. Udah besar banget jumlah orang yang jadi pengusaha. Belum lagi sekarang ada zamannya self-employ. Apa itu self-employ? Self-employ itu adalah mempekerjakan diri sendiri. Contohnya driver Gojek. Driver Gojek itu nggak digaji, dia mempekerjakan dirinya sendiri melalui aplikasi Gojek. Contohnya apa lagi? Content creator. Jadi di zaman Gen Z ini, zaman Gen Z ya sekarang ya, bukan millennials lagi, itu alternatif untuk mendapatkan uang udah banyak banget. Nggak harus bekerja, nggak harus kerja jadi karyawan untuk dapat uang. Itu yang membuat kita sebagai employer susah banget nyari karyawan, apalagi di kelas Gen Z. Pertanyaannya, kenapa nggak ngambil millennials? Kan sekarang banyak juga suara kok kayaknya lowongan kerja cuma untuk usia 25 ya, usia 30 emang nggak butuh kerja. Nah, sebagian besar orang lagi masih mencari umur 25 dan 30 gak dicari. Kenapa? Kayak udah lihat umurnya aja udah langsung ditolak. Ya karena yang usia 25-an itu masih banyak. Walaupun mereka turnovernya tinggi, tapi mereka masih banyak yang mau bekerja dan mau mencoba untuk bekerja. Sementara perusahaan juga zaman sekarang tidak pengen komitmen jangka panjang. Banyak sekarang startup-startup yang sedang membuat bisnis-bisnis model baru. Dan bisnis model baru ini kita lebih suka dengan karyawan-karyawan yang tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Jadi karyawan-karyawan yang kalau dia cuma kerja 2 bulan kan kita cuma mau testing doang. Nih kerjaan bisa jalan gak sih dengan orang? Kalau misalnya nggak jalan, ya udah kita mau putus kontrak dan udah karyawannya silakan melanjutkan kehidupan. Nah ini kan nggak ada di Gen X atau di Gen Y. Millennials itu kan tidak berharap seperti itu. Millennials itu kan sedang berharap untuk bekerja dan stay cukup lama di satu perusahaan. Sementara Gen Z nggak ada masalah. Hari ini kerja, bulan depan nggak kerja, bulan depannya kerja lagi, 2 bulan lagi nggak kerja. Bagi Gen Z nggak ada masalah. Millennials nggak bisa begitu. Bukan cuma karena generasinya, lebih karena kebutuhannya juga. Millennials kebanyakan sudah punya anak, sudah menikah. Jadi tuntutan hidupnya udah berbeda. Sementara Gen Z kebanyakan masih baru lulus, belum menikah, mana sekarang lagi ada pandangan child free, jadi udah menikah pun gak usah punya anak, atau bahkan gak menikah sekalian. Itu kan banyak pandangan-pandangan seperti itu sekarang. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa banyak sekali masalah-masalah di kekaryawanan, terutama melibatkan Gen Z ini. Bagi kita yang millennials dan yang Gen X akan merasa anak-anak Gen Z ini ada bermasalah. Padahal sebenarnya nggak begitu. Memang betul ada beberapa yang masalah. Masalah itu dalam artian, ya masa lu melamar kerja, dipanggil interview nggak muncul, masa lu masuk baik-baik, keluarnya nggak baik-baik. Ya itu kan masalah adab ya. Tapi terlepas dari orang yang seperti itu, anak-anak Gen Z ini memiliki kemampuan untuk tidak bekerja dalam beberapa bulan dan tetap hidup. Karena ya tadi, privilege. Anak Gen Z ini punya privilege karena hadir di zaman informasi sudah sangat berkembang dengan pesat, alternatif pekerjaan selain jadi karyawan sangat banyak, dan ekonomi masyarakat secara umum juga semakin membaik.
Nah, jadi solusinya gimana untuk menghadapi mereka? Jadi kita sebagai perusahaan harus siap untuk menyiapkan pekerjaan yang bisa dihandle oleh orang-orang yang keluar masuk. Sistemnya harus kuat. Jadi membangun sistem di perusahaan itu penting banget. Kita harus bikin supaya masa training itu nggak perlu 1 minggu 2 minggu lagi. Ada salah satu perusahaan retail yang sangat terkenal yang logonya warna merah dan tokonya banyak di mall-mall. Dulu karyawannya itu sangat menguasai produk. Hari ini saya datang ke tokonya, karyawannya banyak banget yang nggak ngerti produk. Ternyata sistem training mereka sekarang lebih pendek daripada dulu. Ya, atau taksi biru ya yang sekarang masih bertahan. Dulu trainingnya katanya bisa lama tuh. Bisa di camp dulu tuh sopirnya sampai 3 hari gitu ya, bahkan seminggu. Sekarang trainingnya cepet, cuman sehari 2 hari. Kenapa? Karena turnover tinggi. Jadi kita harus mampu mensistemkan supaya value kita ke pelanggan itu tetap sama, tapi orang yang kita mau training itu nggak perlu di training selama di zaman dulu. Karena zaman dulu turnover nggak tinggi, jadi nggak rugi mentraining orang 1 minggu 2 minggu. Zaman sekarang turnover itu tinggi banget. Rugi kita sebagai perusahaan kalau bikin sistem trainingnya 2 minggu, 1 minggu. Karena setelah 2 minggu belum tentu dia lanjut, kita udah keluar duit buat trainingin dia. Nah, jadi harus disederhanakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana inspirasi bisa membantu? Nah, inspirasi di sini membantu para employer untuk mengakses database talent pool. Kalau dulu meng-hire 1 cukup cari 10 ya. Sekarang mungkin untuk meng-hire 1 butuh 30, 40, bahkan 100. Apalagi kalau pekerjaan ditawarkan itu pekerjaan-pekerjaan yang istilah saya bottom of pyramid. Bottom of pyramid itu piramida ya, di bagian paling bawah. Jadi itu biasanya untuk orang-orang yang memang nggak punya pilihan lagi secara ekonomi gitu. Kayak contoh di bisnis gue, bisnis laundry. Orang nggak pengen jadi tukang setrika. Nggak ada orang yang bercita-cita jadi tukang setrika. Jadi kenapa dia jadi tukang setrika? Ya karena tuntutan hidupnya menuntut dia untuk, ya ini kerjaan yang bisa dia kerjakan sekarang untuk menghasilkan duit. Tapi ketika ada kerjaan lain yang membayar lebih bagus, atau yang membayar sama tapi dengan tingkat kesusahan yang lebih rendah, ya kenapa nggak dipilih yang itu kan? Kalau bayarannya sama juga. Atau bahkan mungkin kerjanya lebih ringan, bayarannya lebih mahal. Kenapa nggak pilih yang itu? Ketika itu terbuka, orang kan kesana semua. Jadi nggak salah. Sehingga para employer membutuhkan akses ke database dan inspirasi bisa membantu di situ. Dan bagi perusahaan yang sudah besar, mereka nggak perlu lagi banyak menambah HR ya, HR admin, HR generalis untuk perusahaannya. Cukup ambil database kita yang urus. Atau misalnya kontrak kita sudah menggunakan, sekarang sih masih menggunakan admin ya, tapi kedepannya kita akan menggunakan AI. Kita akan ingetin sendiri ya, kita akan bikin remindernya kalau kontraknya udah mau habis. Zaman sekarang kerja itu kontrak perlu banget. Karena aturan main ada dalam kontrak. Dan anak Gen Z ini cukup cerdas ya. Jadi mereka tidak nerimo apa aja yang perusahaan suruh keluarkan dia keluar. Enggak, dia akan menuntut haknya ketika dia bisa menuntut haknya. Itu tipikal anak-anak Gen Z. Karena informasi sudah menyebar, mereka sudah tahu apa yang menjadi haknya. Perusahaan nggak bisa lagi membodoh-bodohi, kasarnya seperti itu. Oke, nah coba cek website inspirasi.id atau Instagram inspirasi_id untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk bisnis kalian.